Ada bawa barang apa? Apa? Pos Lintas Batas Negara Entikong atau yang lebih sering disebut PLBN Entikong merupakan salah satu jalur keluar masuknya barang dari Malaysia ke Indonesia ataupun sebaliknya. Di sini, Bea Cukai berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh sarana pengangkut dan juga barang bawaan penumpang yang masuk. Ada identitas? KTP atau paspor? Paspor ada. Kalau nggak ada paspor, mana berani masuk ke sini? Hari ini, saat kami melakukan pemeriksaan fisik terhadap sarana pengangkut, kami menemukan suatu box dari kardus yang menurut kami mencurigakan. Ketika kami buka, ternyata isinya merupakan alat suntik. Ini buat apa nih, Pak? Suntik Coba jelaskan. babi ibunya itu, katanya suntik babi ibunya. Mau dibuat apa? Mau dibuat jualan kah? Buat sendiri kah? Atau dibuat apa? Nggak tahu tuh orangnya ada di belakang itu. Soalnya ini berdasarkan jumlahnya sama kayak barang dagangan. Terlalu banyak, ya. Nggak normal cuma buat pribadi. Iya. Ada kwitansinya nggak kalau? Ada di belakang orangnya. Ini kan barang yang bawa Bapak. Ah. Berarti ini tanggung jawab Bapak. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dititipin sesuatu sama orang, yaitu tanggung jawab Bapak. Ya. Jadi ini kita anggap barang dagangan. Nggak boleh masuk. Jadi kembalikan. Tidak, ditahan. Dia ditahan nanti kan dikembalikan ke orangnya lah. Ya, maksudnya orangnya mau ngurus di sini. Nah, Ya, nanti orangnya ke sini. ya. Sebenarnya karena ini Bapak yang bawa, ya ini kita anggap barang Bapak seperti itu. Ya. Nah, terserah Bapak lah, Bapak yang Nanti punya kalau kuasa saya- ya kan? Bapak Ya. yang punya kuasa. Enggak, saya Kita sih travel, Pak. Kita Ya. travel namanya. Bapak kan tahu tiap hari lah sini, Bapak kan tahu. Biasa juga barangnya biasa-biasa aja, nggak kayak gini, nggak kayak gini. Nah, saya nggak pernah itu. Ya makanya. Nah, Makanya jangan mau sembarangan dititipin. kosong, kita cari uang minyak. Ya, Oke lah. tapi yang benar lah kalau cari uangnya. Ini kan ada aturannya sendiri. Pengemudi tersebut mengaku itu bukan barang miliknya. Dia mengaku sebagai kurir atau pembawa barang itu saja. Kami terus gali informasi dan menyimpulkan bahwa barang tersebut memang bukan untuk narkotika, tapi barang tersebut digunakan untuk ternak. Akan tetapi karena jumlahnya yang berlebihan, maka kami lakukan pencegahan. Pak, itu Jarum mau startkan rumah sakit mana, Pak? Nah, itu Pak. Bukan punya kalau salah ini loh, Iya, jadi Bapak. orang punya loh. Bapak nggak usah belit-belit. Betul. Ah. Jadi gimana? Loh, ya menang pabean lah, terus terang ya. Biarpun ya ini kan kandang babi. Ya itu kan. Udah. Saya pun nggak ngerti dia. Pertanyaan saya Bapak cerna dulu. Ah. Berapa kali Bapak ini? Baru kali ini Pak, saya nggak pernah. Ini pun ini orangnya ada di belakang Pak. Betul. Pas Bapak mana? Kenapa nggak orangnya bareng sama barangnya? Hah? Kenapa orangnya nggak bareng sama barangnya? Nah, saya kurang tahu juga. Nah, itu kan. Terus untuk apa ini kalau? Dia suntik babi sang sakit kali atau gimana saya nggak kurang tahu lah ya. Nah, namanya ini kan kita nggak tahu. Kalau kita kan travel Pak. Ya. Betul nggak ya? Ya, Pak, kalau Bapak travel, Bapak yang tanggung jawab sama barang yang dibawa sama Bapak. Seperti itu. gitu. Kalau Bapak bawa barang terlarang, ya Bapak yang dihukum, bukan orang yang punya. Oh gitu. Kalau Bapak travel kan setiap hari bawa barang-barang. Kira-kira barang yang meragukan tanyakan Pak, gimana ini gitu yang bersangkutan. Ini kita buat surat pengawasannya. Sebagai bukti kalau barangnya di. Nah, diamankan di sini Pak ya. Nah, nanti biar dia ngurus lah. Ya. Gitu. Nah, betul. Memang prosedurnya begitu ya Pak ya. Bukan berarti petugas mengurus tertibnya begitu Pak. Setelah diberikan SBP, kami mempersilahkan pengemudi tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Harus izin karantina dulu sebelum masuk ke Entikong. Ini beli di Malaysia kan? Tahu, di Ambon. Nah, lapor karantina dulu ya. Di mana? Itu di situ tuh. Ada.
Kami kembali melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut. Akan tetapi, tiba-tiba kami melihat 2 orang ibu-ibu pikul. Pikul merupakan orang-orang yang membawa barang dari Malaysia ke Indonesia yang menggunakan kepala untuk menyunggi barang-barangnya. Ibu ini tidak melalui jalur yang semestinya, tetapi dia malah melewati jalur Bravo, yaitu jalur masuknya mobil-mobil travel. Sini. Bawa berapa total? Punya. Adik saya titip, abang saya titip bawanya. Ya, adik saya 4, punya saya 4 enggak. Ya, sebelum beli izin dulu. Kamu kena. Siapa tahu nanti tidak ada ayam. Nah, ini punya aku datanya. Ini menyuruh Lagi pikul kan udah nggak boleh. enggak ada tanya. Masih aja loh. Nanti dia enggak ada. Kalau barang tas TKI nggak apa-apa lah. Apa? Ini ayam, hidup lagi ya. Lapor karantina dulu sebelum beli ya. Mana? Dia Susin Eri. Kemudian kami nanyakan surat izinnya dari pihak karantina. Mereka bilang bahwa kami sudah memperoleh izin dari pihak karantina. Dalam koordinasi tersebut, pihak karantina mengkonfirmasi bahwa ayam tersebut sehat dan tidak terjangkit virus. Boleh kami bawa lewat. Terserahlah kalian. ada apa-apa katanya. Ini sebenarnya buat apa ayamnya? Nah, makan nasi baru. Kan nasi baru sembayang padi. Wah, pada panen mau makan nasi baru. Tanya orang sentas tuh. Bukan buat ini kan? Apa? Ayamnya. Enggak ada. Apa? Enggak, bukan menjual tuh. Kamu mana nengok tiap hari ke kami bawa. Kalau om nggak percaya sana lah ke Semeng. Hari ini ada yang cari bulu, yang cari sele kayu. Wah, beli sini, di sana. Di sana. Sini kan mahal. Sana kan nak murah sikit. Nih. Jok, aku nyuruh mereka ke Tapi bikinnya. aku lalu berdarah tuh. Sebelum ibu-ibu pikul itu melanjutkan perjalanan, kami sempat bertanya, kenapa harus membeli ayam di luar negeri? Ibu itu mengaku karena harga ayam di Indonesia jauh lebih mahal dari harga ayam di Malaysia. Ini merupakan suatu ironis, karena ayam pun di negeri sendiri kita tidak dapat menyuplai bagi kebutuhan penduduk sekitar sini. Karena sesuai dengan prosedur dan sudah memperoleh izin dari karantina, maka kami mempersilahkan kedua ibu pikul tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Pada hari yang sama juga, kami memperoleh informasi intelijen bahwa ada pergerakan di jalur-jalur tikus di sekitaran PLBN Entikong. Atas informasi tersebut, maka kami membentuk tim untuk melakukan patroli. Gini, hari ini kita mau ngecek. Biasanya di situ ada informasi, di situ ada sering pikul yang lewat. Jadi mereka sering masukin barang-barang yang nggak diurus. Formalitas kepabeanannya masuk ke Indonesia. Kadang ada bawa barang-barang sembako, kadang ada juga bawa minuman gitu, minuman kaleng, minuman manis, minuman alkohol, banyak. Yang sebelah sana itu udah Malaysia, ke arah sana kita udah masuk ke Indonesia. Jalur tikus merupakan jalur ilegal pemasukan barang dari Malaysia ke Indonesia. Dikatakan ilegal karena pikul tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, yaitu melalui PLBN Entikong. Bawa ke Indonesia. Mau dibawa ke Indonesia? Iya. Siapa nama bosmu? Saya terpaksa, Pak, Terpaksa kenapa? karena saya harus biaya ongkos rumah sakit, Pak. Rumah sakit siapa? Ibu saya. Barang apa itu tadi yang kau bawa? Nggak tahu. Ayo bawa dulu, bawa. Bawa. Ayo, bawa dia ke barangnya.
Diri. Benar saja, ketika kami melakukan patroli darat, ada orang yang ketika melihat kami langsung melarikan diri. Atas kecurigaan tersebut, kami langsung melakukan pengejaran terhadap orang yang kami curigai sebagai pikul yang membawa barang-barang yang mencurigakan. Itu dia baru mikul barang tadi. Masuk ke Indonesia nggak melalui jalur yang udah ditetapin. Nah, ini dia jalurnya, jalur tikus namanya. Jadi kita udah sering masang kawat di sini. Cuma yang mereka ini terus dibolongi supaya bisa masukin ini. Coba nang periksa nang. Periksa. Siapa tahu masih ada orang. Kau juga, Fat. Ini tuh ada banyak jalur sebenarnya, tapi ini salah satu jalur yang sering dilewati pikul-pikul. Nah, informasi tadi yang diberikan ada beberapa pikul bawa barang-barang yang seharusnya tuh nggak boleh lewat sini gitu. Setiap barang itu harus melalui jalur yang resmi kan? Jangan lewat pikul gitu. Ini mereka melewati hutan kan, melewati batas negara yang nggak resmi kan? Jadi ini udah tanah Malaysia berarti. Ya, ini Iya. karena Malaysia. Kawat tadi itu Pembatasan. Ini barang siapa? Barang bos saya bang. Barang bos. Iya, Bosmu orang mana? orang Malaysia bang. Diselundupkan kemana? Hah? Mau dibawa ke Indonesia. Mau dibawa ke Indonesia? Iya. Siapa nama bosmu? Ini apa barang yang kau bawa? Apa ini? Apa ini? Saya tidak tahu bang. Kok bisa nggak tahu kau? Saya cuma disuruh bawa. Ya udah, coba buka. Ayo buka. Buka dulu. Coba dokumentasi. Dokumen. Foto. Ayo buka. Apa ini? Apa ini? Nggak tahu bang. Nggak tahu kau? Ya bang. Tahu kau ngangkat barang, nggak tahu kau apa yang kau angkat. Pada saat itu juga kami langsung memaksa pikul tersebut untuk membuka isi karung yang ia bawa. Ternyata dalam karung tersebut berisi penuh salep. Jadi tadi kami sempat kejar. Cuman dia lari ke arah persimpangan. Yang satunya jalan masuk ke dalam hutan. Jadi kita sudah kelepasan tadi. Jadi barang siapa ini? Atas penangkapan tersebut, kami membawa pikul berikut barang buktinya ke kantor untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Yang nyuruh siapa mas kayak gitu? Bos saya. Bos siapa? Bos saya dari Malaysia pak. Itu belinya dari mana? Itu barang dari Malaysia pak. Terus mau dibawa kemana? Ke Indonesia. Di Malaysia ada yang nyuruh saya, bos saya itu pak. Siapa namanya? Iya pak. Terus mau dibawa kemana? Barang itu mau dimasukkan ke Indonesia pak. Terus mau dijual di mana? Saya disuruh perintah ini pak, suruh nganter aja pak. Tujuanmu ngapain kayak gitu? Nyelundupin barang gitu? Saya 150.000 kamu kena pidana. Saya terpaksa pak, Terpaksa kenapa? karena saya harus biaya ongkos rumah sakit pak. Maksud siapa? Ibu saya. Nah itu tahu masa ibu saya dikasih uang kayak gitu? Kan nggak boleh. Lu nggak asal sama ibumu. Mau gimana lagi pak? Praktek kuli pikul itu harus mulai ditertibkan. Dan kami telah melakukan sosialisasi dan penegakan hukum agar kuli pikul ini harus dikurangi dan ditertibkan. Namun demikian memang disadari harus ada alternatif pekerjaan lain bagi kuli pikul. Karena itulah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan alternatif pekerjaan di Entikong dan Sekayam agar proses bisnis yang ada di border bisa terjaga sesuai standar internasional, namun masyarakat juga mempunyai alternatif pekerjaan yang baik yang bisa diharapkan untuk menjadi sumber penghidupannya.